boleh bersekolah ya? Iya, Bu. Iya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mengadakan kegiatan untuk kita melaksanakan layanan dari saya sebagai konselor Universitas Negeri Sumatera Barat yang akan memberikan layanan atau kita nanti akan bercerita-cerita tentang ruang aman bagi anak. Nah, sebelumnya nih, dulu kan kita juga pernah jumpa ya, tapi kemarin itu cuma sama anak-anak remajanya. Kan kita pernah membahas tentang apa tuh nanti? Perkembangan pada remaja. Nah, sekarang terima kasih kepada Bapak dan Ibu perangkat desa yang sudah bersedia mengizinkan saya berdiri di sini dan memberikan waktunya yang sangat berharga untuk kita bercerita tentang ruang aman bagi anak kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya dan mungkin cucian piringnya di rumah masih nunggu ya. Iya, Bu. Tapi iya anak-anak di rumah. Kamu kayak di bawah Bu. Iya, aku masih kecil. Harusnya nggak apa-apa di bawah ya karena kan itu anak Bu. Iya, kan kita sekarang bahas pengalaman bagi anak ya, harusnya nggak apa-apa nih bawa ke adik-adiknya. Seperti ini ada terganggu Bu. Dwi udah datang nih. Nanti kita bisa mengaplikasikannya atau mungkin kita bisa belajar. Nanti kita berbagi cerita mungkin dari ibu atau dari adik-adiknya nanti ada bertukar pikiran dan nanti kita bisa memperbaiki lagi ke depannya. Nah, demi kelancaran kegiatan kita pada pagi ini, lebih baik kita mengucapkan bismillah, semoga diberikan kelancaran untuk kegiatan kita dan diberikan keberkahan kepada tadi kan yang membaca itu doa nggak ada mungkin? Iya, kepada Ikan juga kan namanya siapa? Ipa. Iya, kepada Ipa ya, dipersilakan. Baik, untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ipa. Nih, sekarang kita lagi dulu nih ke materi kita itu ruang aman bagi anak. Kira-kira Bapak Ibu semuanya ada yang tahu nggak kenapa saya ambil tema ruang aman bagi anak? Oke, silakan. Silakan. Jadi ada rasanya itu dia nyediain seperti sistem di rumah. Jadi nanti yang jaganya cuma untuk di sistem aja, anak-anak aja. Jadi orang tuanya lebih fokus pada kerja mereka Bu. Nggak ada waktu luang untuk berikan kepada. Jadi mereka nggak tahu perkembangan anak mereka itu seperti apa. Apakah anak mereka itu sudah mulai melakukan beberapa karena kan bagi mereka materi karena tidak kalau nggak saya itu anak ada di sistem ini. Ya, benar sekali dari Kapuan. Betul yang dikatakan oleh Kapuan tadi. Selain itu, cuman kan ada lagi nih. Sekarang itu banyak ya kasus-kasus di mana anak-anak itu sudah tidak mendapatkan haknya lagi seperti rasa aman. Karena apa? Karena banyaknya pelecehan, pencabulan itu salah satu faktor penyebabnya hilangnya rasa aman bagi anak. Nah, pasti Bapak Ibu semua menginginkan anak-anaknya ini tumbuh dengan rasa kasih sayang, rasa aman dan bahagia kan ya? Ya. Sekarang kita sama-sama belajar nih ruang aman bagi anak itu apa sih? Nah, ini dia pentingnya ruang aman bagi anak. Nah, ruang aman bagi anak itu bukan sekedar ruang aman dan seperti fisik, tapi juga lingkungan di mana anak-anak dapat belajar, bermain, berkembang tanpa adanya rasa takut dan permainan. Sekarang kan kita banyak ya melihat kasus di media sosial seperti orang tua yang cabul.
Enggak, sedikit lagi ya. Kan ada Bu yang viral itu. Ya, Bu. Oh dia bercabul ya. Dia Bu ada komen hampir di Bu. Anak-anak kecil. Grup fantasi. Iya, makasih korban diri. Makasih ya. Itu Iya, ada Bu. Nah, itu adalah salah satu gunanya kita ada di sini. Kita akan membahas sama-sama pentingnya menggunakan dana itu apa. Zaman sekarang orang tua di mana harusnya dia menjadikan pelindung bagi anak-anaknya, tapi malah dia yang menjatuhkan anaknya. Seperti yang dikatakan oleh ibu tadi, ada orang tua yang malah menjual foto atau video anaknya, misalnya disuruh main-main hujan, habis itu nanti dia videokan terus dia jual. Itu adalah salah satu contoh dimana zaman sekarang aman bagi anak itu tidak lagi yang nggak penting. Seharusnya ruang aman bagi anak itu seperti di rumah itu adalah untuk membantu anak merasa dicintai. Kalau nggak di rumah, anak-anak gimana lagi dicintai? Karena tapi sekarang rumah bukan lagi tempat yang aman ya. Rumah itu adalah tempat di mana anak merasa aman dan nyaman. Nah ini melindungi mereka dari resiko kekerasan dan perundungan. Ini tadi nih kita bahas tuh, malahan rumah mungkin bagi anak-anak yang merasakan hal itu bakal nantinya menjadi dampak lagi ke anak berluar bebas. Jadi yang merambat kemana-mana. Jadi selanjutnya nih, ada faktor yang membentuk ruang aman bagi anak. Ternyata ruang aman itu ada mencakup beberapa faktor. Yang pertama, keamanan dari fisik. Ada dari adik-adik yang membantu menjelaskan? Keamanan fisik itu seperti apa sih yang dibutuhkan anak pada masanya ini? Ya, boleh berdiri biar kelihatan semuanya lain. Mungkin kalau dari keamanan fisik ini mungkin lebih kayak tadi itu contohnya kan tentang apa namanya itu orang pribadi dia tuh nggak boleh itu kan jadi kalau misalnya dari faktor keluarganya udah bisa lah menjaganya, jadi anak itu merasa aman, jadi dia tuh nggak merasa kalau diri dia itu diperlihatkan atau dipertontonkan untuk hal umum. Ya, banyak sekali. Terima kasih. Kita lihat apa saja dulu. Bisa hidupkan dan menjelaskan. Jadi, keamanan fisik itu disebut di mana bebas dari rasa ancaman dan bahaya. Selanjutnya keamanan emosional. Dari Bapak Ibu semua rasanya udah mana? Atau rasanya cukup belum? Kasih. Dari Bapak Ibu semua rasanya udah cukup atau belum sih kasih keamanan emosional kepada anak-anaknya, atau mungkin ada yang mau kasih contoh? Bisa Ibu jelaskan untuk Ibu gambarkan seperti apa sih rasa cukup keamanan emosional yang sudah memberikan kepada anak Ibu? Kebetulan sebelumnya anakku dari keponakan saya. Iya, boleh. Dengan memberikan rasa aman seperti tidak melakukan kekerasan, tidak bertengkar di depan anak, mendengarkan anak saat dia berbicara, tidak kayak apa sih orang harus sibuk kayak gitu. Jadi didengarkan, dia tuh bebas mengekspresikan dirinya, tidak merasa dihakimi, jadi dia harus tumbuh dengan kasih sayang. Iya, benar sekali Nurul ya. Iya, benar sekali Nurul. Apresiasi dulu Ibu. Keamanan emosional itu seperti yang dikatakan Nurul tadi benar sekali, tempat di mana anak-anak bebas mengekspresikan perasaan takut dihakimi, di mana nantinya anak-anak tuh bebas untuk bercerita. Misalnya dia mau ngadu apa, kita tetap menyediakan ruang untuk anak bercerita. Itu adalah salah satu faktor yang paling utama untuk kita memberikan rasa aman kepada anak.
Selanjutnya adalah keamanan sosial. Keamanan sosial ini adalah hubungan yang mendukung tanpa diskriminasi atau tekanan. Dan di bapak-bapak yang di belakang ada yang mau bantu jelaskan rekan-rekan yang lain? Yang keamanan Keamanan sosial. contohnya itu kayak tidak memberikan tekanan yang terlalu berlebihan kepada anak, terus menyuruh anak tanpa mendiskriminasi, ini itu. Ada lagi? Iya, bapak yang tadi lagi itu Pak, ada. bapak aja. Jadi keamanan sosial ini kan hubungan yang mendukung tanpa diskriminasi atau tekanan. Barangkali bapak-bapak atau ibu-ibu di sini mempunyai anak kembar, itu memperlakukan anak itu tidak membeda-bedakan, karena atau tidak mau anak kembar ataupun tidak kembar itu kita sebagai orang tua tidak ada perlakuan yang spesial untuk anak kita satu-satunya, tapi perlakuan itu spesial untuk kedua anak kita. Jadi tidak ada diskriminasi untuk membeda-bedakan antara anak yang lebih tua atau anak yang lebih muda. Karena ini nanti akan membuat apabila dibedakan nanti, Bu, nah jadi mental anak itu mudahnya down, Bu. Jadi dia bisa merasa sedih. Nanti itu juga merupakan pressure dari emosionalnya, Bu. Ya, bapak ada. Terima kasih. Selanjutnya nih, ibu perempuan di depan yang tadi. Silakan ibu. Betul kata bapak ada ibu. Kebetulan saya punya anak kembar. Anak kembar saya itu laki-laki. Jadi kebetulan yang bagian abang ini dia kebetulan ngomong, tapi yang bagian anak ini masih malu buat ngomong. Jadi saya tetap harus support adiknya, karena kan mungkin abangnya yang mulai berkembang di awal dan nanti masih lemah, karena kita sama cara berkomunikasi, tapi saya tetap mendukung anak saya yang memiliki, saya tetap mensupport. Kalau saya tetap mendengarkan dia kemampuan berkomunikasi, membedakan antara teman saya yang pertama dengan anak saya. Iya, benar-benar. Contoh dari Ibu Nurul dan Bapak Ibu Puan, maaf, dan Bapak Ada tadi itu salah satu contoh yang menarik ya untuk keamanan sosial sekarang ini. Ruang aman di keamanan sosial itu bisa seperti pada saat anak kita belum bisa mendapatkan pencapaian atau hal-hal yang belum dia bisa, di saat teman-teman sosialnya sudah mendapatkan, kita tidak perlu menghakimi, harusnya kayak kamu kok masih kayak gini, teman-teman yang lain udah kayak gini loh gitu. Nah itu nggak boleh ya, karena itu secara tidak langsung akan mempengaruhi emosional dan keamanan sosialnya. Dia akan merasa kayak di rumah tuh dia nggak dihargai lagi, nggak dihargai, itu sudah nggak ada, dia merasa nggak ada lagi yang mendukungnya. Nah selanjutnya tuh ada peran keluarga. Nah ini ada yang kita bahas tadi, kita udah sempat senggol di awal ya. Keluarga adalah pilar utama. Suaranya tolong dia betul. Terima kasih. Selanjutnya adalah peran keluarga. Adik-adik nih gak ngomong, ada yang mau baca? Saya Bu. Iya, silakan adik. Peran keluarga. Keluarga adalah pilar utama dalam menciptakan keberagaman bagi anak. Dengan memberikan kasih sayang, mendengarkan dan menghormati kebijakan mereka, orang tua dapat menciptakan rumah sebagai tempat yang nyaman dan mendukung. Hal ini membantu anak merasa dilindungi secara emosional dan fisik. Terima kasih. Nah, iya, keluarga itu memegang peran penting ya pada masa pertumbuhan anak. Kenapa? Karena orang pertama yang dikenal anak adalah keluarga. Bapak dan kakeknya. Bapak. Udah. Kita lanjutkan lagi. Karena keluarga adalah orang pertama yang memberikan atau orang pertama yang anak kekal. Karena
orang tua adalah tempat di mana seharusnya anak merasa aman, nyaman, dihargai, dan diberikan kasih sayang. Sebenarnya itu nggak susah ya, cukup dengan memberikan anak kita, terus kayak kebutuhan mereka, itu juga orang tua bisa menciptakan ruang di mana anak merasa nyaman dan kita bisa memberikan dukungan kepada anak, mulai dari dukungan emosional, dukungan sosial juga bisa dari orang tua. Karena itulah kenapa keluarga berperan penting pada pengembangan anak-anak. Saya mau lagi nih, ini peran masyarakat belum. Nih ada ketinggalan tadi keamanan fisik ini. Nah, mau tanya nih, untuk bapak atau ibunya, misalnya ibunya nih punya anak cowok tadi nabok, ibu kalau misalnya mau ganti sana, anak ada izin nggak? Misalnya kayak itu sebenarnya salah satu contoh untuk kita memberikan keamanan fisik. Kalau misalnya kayak adek, ibu izin ya, misalnya ada kan kita mengajarkan bagian tertentu yang tidak boleh disentuh orang lain. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengajarkan kepada anak untuk menjaga keamanan di fisiknya. Nah nanti itu misalnya kayak adek, ibu jadi pegang kepalanya ya. Kenapa? Karena bagian tubuhnya adalah milik dia, makanya kita ajarkan dari sedini mungkin untuk menghindari dampak yang ada kita. Apakah Bapak Ibu pernah mencobanya? Pernah. Ibu pernah Bu. Pernah Bu. Berarti Bapak dan Ibu di sini sudah mengerti ya, karena itu adalah langkah awal untuk kita memberikan keamanan pada fisik anak. Nah kita lanjut lagi nih, nih peran sekolah. Ada yang tahu nggak kasus kemarin ini tentang mana Ibu ini tentang guru yang mencabuli anak? Oh iya tahu kan ya? Bahkan sampai guru ngaji ada Bu. Kayaknya Ibu belum tahu nih, ada yang mau bagi nggak ceritanya? Ini nggak tahu. Emangnya ada update Ibu Puan, mungkin nggak ada Instagram. Ada guru ngaji tapi pelecehan Bu. Dia lucu kok kata Nggak mungkin kan? Ada ini di kampungnya nggak ada sinyal Bu. mungkin di kampungnya Mungkin dia keterbatasan sinyal ya. Dilarang membuli. Untuk itu di sini saya sebagai konselor dari Universitas PGRI Sumatera Barat akan memberikan layanan informasi seputar yang kita bahas hari ini. Nah, tadi katanya Ibu Puan nggak tahu nih, yang di belakang tadi Bapak Adel ya. Ya, Bapak Adel tadi katanya tahu ya, Ibu. Tahu ceritakan gimana tuh ceritanya? Ada dia bapak-bapak tuh mungkin umur 50-an mungkin Bu. Dia juga guru ngaji. Enggak, jadi dia tuh kayak melakukan pelecehan gitu Bu, kayaknya seperti dipegangnya kemaluannya anak-anak muridnya tuh Bu. Jadi pas ketahuannya tuh pas di sidang, ada juga situ wanita tuh mungkin istri dari bapak tersebut. Jadi ngadulah anak-anak muridnya ini karena jadi perlakuan kayak gitu. Ibu Puan, Ngerti Bu Puan? Jadi sampai rumah nggak nih? dari dalam maaf ya Bu, soalnya saya sibuk Iya, yang dikatakan Bapak Adrian tadi itu adalah salah satu contoh di mana peran sekolah itu sekarang sudah mulai dilakukan, bahkan hanya sebagian kecil dari sekolah yang memiliki peran untuk memberikan rasa aman. Seharusnya sekolah adalah menjadi lingkungan yang mendukung pelajaran dan perkembangan pada anak. Nah, ada beberapa cara nih. Yang pertama dengan mengadopsi kebijakan anti bullying. Saya dengar kemarin Bapak Ibu juga ada ya sosialisasi dari Kapolri ya. Kemarin sama yang kasih materi dari mana ya kalau buat tahu Bu? dari UI Bu. Iya, dari UI ya. Iya. Sepertinya Tapi bagusan ini. ya, saya lebih mengerti. Iya. Kemarin itu bagus lebih. Tadi program video
kinerja dari pemerintah di sini cukup bagus ya sepertinya karena pematerinya ya bagus-bagus semua ya. Dari adik-adiknya kan kata ibu-ibunya tadi ada tuh yang udah bahas bully ya. Ya. Ada yang bisa jelaskan nggak sih ke ibu? Ibu nggak tahu deh bully itu apa? Itu sih. Ya itu depan ibu, depan bapak ada siapa? Itu nama adiknya? Mana Windy. Ini Windy. Kasih tahu kan? Adi Rahma. Sepengetahuan saya, bully itu adalah suatu tindakan agresif, Bu, yang dilakukan oleh seseorang untuk mengintimidasi dan mendominasikan seseorang yang dianggap lebih lemah. Bully ini ada berbagai macam, Bu. Ada bully verbal, fisik, sosial. Kalau verbal itu, kalau bully fisik itu lebih kayak tujuannya langsung fisik si korban itu, seperti memukul, menjambak, menendang. Kalau bully verbal ini seperti omongan, cacian, ejekan, contohnya seperti kamu jalan banget sih, kamu banget sih. Kalau sosial ini kayak mengucapkan seorang individu disebut kelompok bully tidak mengikut sertakan individu ini dengan kegiatan-kegiatan kelompok lainnya. Itu pernah dulu dong. Saya dikasih tahu sama Rahma tadi mulai dari pengertian, macam-macamnya sampai juga contoh diganti-ganti. Kan kita bisa ikut nih. Poin nomor 3 sama poin nomor 1 sama poin nomor 3 nggak jauh beda ya. Itu kayak dimana kita bisa menghargai keragaman, menghormati dan menghargai kita. Ini juga peran kuat yang kedua tadi memberikan hadiah kepada guru untuk mendukung siswa secara emosional. Kenapa sih guru di sekolah itu harus memberikan perhatian untuk memberikan dukungan emosional kepada siswanya? Iya, benar sekali. Nah, kepada ibu yang di belakang nih, ibu siapa? Oh, Ibu Ida. Ibu Ida, boleh ibu tadi udah katakan saya juga kan apa itu? Kenapa guru itu harus memberikan? Kenapa guru harus kepatihan untuk memberikan dukungan secara emosional kepada siswa? Karena tahu aja Ibu, guru ini kan kehidupan anak-anak ini kan lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Ya. Jadi namanya juga kan anak itu kan dididik, kalau dididiknya dengan baik dan tepat dan terstruktur itu kan, jadi anak kita sekolah itu juga mendapatkan ilmu yang sepantasnya didapatkan di sekolah. Karena kan waktu di sekolah itu kan sangat berharga untuk pendidikan. Ya, benar sekali. Yang dikatakan oleh Ibu Ida tadi, memberikan perhatian kepada guru untuk mendukung siswa secara emosional. Nah, karena dikatakan Ibu Ida tadi, seperti anak itu menghabiskan waktu yang cukup banyak di sekolah, bahkan kadang pulang anak cuma 3 aja ya. Iya, Bu. Balik sekolah jam 4 habis itu lagi. Iya. Gimana sih guru itu harus punya kompeten untuk memberikan layanan kepada anak secara emosional, karena itu akan mempengaruhi anak untuk rasa amannya. Nah, sekarang ini masyarakat ternyata juga, ya silakan Bapak. Nantinya masyarakat juga berperan penting loh pada masa ini. Kenapa? Karena masyarakat itu mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan ruang aman bagi anak. Nah gini, yang pertama ada membangun fasilitas bermain yang aman. Di kampus ini ada fasilitas bermain yang aman nggak? Namanya juga kampus juga, tapi di kampus. Ya, mana tahu kan di sini ada disediakan kayak lapangan. Ada. Lagi. Ya, ada Ada taman juga, Bu. Ada taman. Ada taman jadi ada kolam renang. Iya, banyak sekali. Ada remote ya. Gak apa-apa, bangun desa, Bu.
aman itu adalah salah satu juga faktor yang pengaruh romangan kepada anak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sebagai masyarakat menyediakan lingkungan yang aman untuk mereka seperti taman nih, berarti kota itu gak akan sepi ya. Berarti nanti itu anak tidak akan merasa takut, anak tidak akan cemas. Berarti kita bisa mengawasinya di saat anak bermain. Nah, terus kayak edukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari kesadaran. Ini yang kita lakukan pada sekarang. Itu adalah program dari bapak-bapak atau bapak ibu yang sudah menjabat. Ini adalah salah satu langkah untuk kita kenapa menjaga, membangun apa itu tadi rasanya, membangun rasa kebahagiaan. Ini salah satu langkahnya. Jadi ini salah satu langkah cepat ya. Jadi mendukung program komunitas yang ramah bagi anak. Di sini ada komunitas yang ramah ke anak enggak? Ada Bu. Kalau boleh tahu nih, biasanya yang terlibat dalamnya siapa aja sih? Terus guru BK, terus pemuda-pemudi juga ada pastinya. Nah, itu adalah salah satu peran masyarakat untuk membangun rasa aman. Nah, nih cara membangun ruang aman. Yang pertama adalah memberikan perhatian proses saat mereka berbicara. Ini rasanya kita sudah bahas ya tadi waktu di keluarga ya. Terus memberikan rasa sanggupan. Ini juga udah kita bahas. Terus kayak ajarkan rasa hormat, tunjukkan perilaku menghormati. Ini sebenarnya kita tangani buat tadi. Karena ibu memiliki anak laki-laki dan di saat ingin menyentuh bagian tertentu, ibu puan memberi izin kepada anaknya. Iya, silakan. Nah, sebelum kita masuk kesimpulannya, saya minta untuk ibu-ibu dan ibu-ibu bapak-bapak dan anak-anaknya bisa anak-anaknya di sini, yang ibu bapaknya di sini, karena kita akan melakukan diskusi. Aku ibu. Oh, yang nggak bawa anak. Yang merasa anak-anak boleh pindah sendiri gitu. Supaya kalau nggak mau di sini. Dari ibu-ibu anak pindah. Nah, dari situ dan anak saya bermain udah di luar. Ada saya lagi jajan kok. Siapa? Anak saya. Berarti ibu pindah sini dong. Kan ini bisa. Iya. Kabarnya bikin ini apa ya? Sini ibu. Diem ya. Anak saya lagi saya kasih buat jajan diem ya. Oh iya bersih. Ini bisa. Saya mau drama. Sepertinya kalau saya anak-anak dan orang tua di sini cukup berpartisipasi aja. Tadi ini hampir sama banyak nih, tepuk tangan dulu untuk prestasi. Ibu-ibu mah. Saya memberikan instruksi dulu ya kepada anak-anak. Jadi tadi boleh merawat kita kan, ibu mau memberikan instruksi. Kita ngomong saya saya lagi main Bu, buat kita. Boleh kalau bikin kita juga ngomong. Bu, Dwi itu tentu, Bu. Meningkat guys. Apa tuh? Kadang-kadang dia ditolong anak saya lagi diskusi. Anak-anak baik-baik ya Bu. Anak saya nanti nangis dia nggak mau susu buat dia Bu. Kasihin aku. Ya untuk adik-adik nanti pada adik tulis di kertas satu aja, nanti sama-sama bisa tulis. Nanti apa yang dirasakan boleh bilang ke anak-anaknya ya. Nanti
nanti bahas kayak rasanya dari mama dan papa apa sih yang kurang, mungkin kayak adik maunya mama itu gimana sih? Ya, Jadi kita lanjutkan kepada bapak ibu yang ada di sini. Ibu Indah, dia harapan aku yang keinginan oh itu ya dia mencari dari saya Oke, nah untuk bapak ibunya mungkin boleh karena kita banyak ya, kayaknya kita bagi dari kelompok deh, dari 1, 2, ya 2-nya aja. Nih kelompok yang pertama, ini yang kedua. Nah, coba ibu alamin sedikit di sini. Oke, gurunya aja. Gimana ya kita ini aja? Yang mau ada gimana? Nah, kan itu udah baik ya. Nanti masing-masing kelompok boleh bikin di kertas saja. Nah, instruksinya nanti mungkin ibu bisa menuliskan kesulitan apa atau tantangan apa yang ibu rasakan pada saat menjadi pendam. Atau mungkin sama satu lagi, kita ada tantangan ya. Terus kayak coba kita introspeksi lagi. Rasanya apa sih yang kurang bagi saya untuk anak yang seharusnya saya berikan. Sampai sini apa sudah paham? Lalu ditanyakan karena ini tujuannya kita akan introspeksi diri, apa sih yang kurang dari diri kita untuk anak-anak kita. Nah, untuk sesi diskusi kali ini saya berikan kesempatan 15 menit. Kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh tanyakan kepada saya. Oke, ini selama mengurus anak, Bu. Mempunyai anak. Iya. Kalau susu ruang itu maksudnya, Bu? Anak saya sudah makan. ini disuruh tuh mau Ini konteksnya di dalam ruang anak bagi anak ya. Saya kayak kalau gambar kayak gitu saya sih udah Bu udah Bu, sudah ya Bu. Saya Bu. anaknya dulu baru Udah Bu, suaranya ibu-ibu ini semangat kali ya. Adanya suaranya tolong kita dengarkan nih isi hati adik-adik kira-kira apa aja yang diwakili oleh IPA. Ini ada ibu siapa nih? berarti ayahnya pedagang ya baik di sini saya akan bilang ke papa mama saya untuk kedepannya papa mama terima kasih telah melahirkan IPA dan IPA pengen kedepannya papa mama akrab walaupun dalam pekerjaan jangan sampai ada disia-siakan waktunya, tolong disempatkan buat anak-anaknya. Mungkin itu dari IPA. Terima kasih ya mama papa. terharu mama. Nah kita lanjut nih ibu-ibu mama-mama dan mama-mama muda yang ada di depan nih. Ada yang mau sampaikan dan kepada Anak-anaknya mama Mama Indah. Kita ada yang depan dulu Mama Indah tadi kan yang ngomong. Iya. Apa sih jawabannya gitu Bu? Mau dengerin dulu nih apa sih kata Mama Indah? Boleh berdiri. Jawabannya ya. Bagus sekali. Anggap sendiri kok seorang karena mencik kamu. Aja. Ini sih Aduh hai. Mungkin selama
ibu menjadi ibumu, mungkin ibu kurang. Tunggu. Nggak ada penyimpanan ini. Habis. Tunggu. Penyimpanan udah tuh. Yang anaknya nanti belum amannya. Sini dulu. Salah kepala jadi bisa berdosa malam tua. Anjay. Weh, ada. Anak ibu, mungkin ibu belum pernah menjadi ibumu, tapi terima kasih sudah menjadi anak yang baik dan maafkan ibu kalau sering meninggalkanmu ketika kami bekerja. Kami terlalu sibuk bekerja sampai mengurangkan waktu untuk bersamamu. Mungkin untuk kedepannya kami akan lebih memperhatikan perkembanganmu. Pada anakku, dengerin kata mamanya ke saya, jangan sering-sering melawan. Jajan jangan dikurangi jajannya, yang banyak-banyak kali. Papa sibuk kerja buat kalian di rumah. Tapi lagi satu lagi nih, kelompok dari mama-mama yang depan lagi nih. Ada mama kiri. Apa bu? Mungkin mama Anak kembar ini. Oh nggak apa kan ini kayak kesulitan atau tantangan begini berkata. Sebagian udah Maksudnya rewel, punya pendiam jadi konsentrasi minta susu, yang dia juga pengen minta susu, jadi kayak kadang saja pun saya kadang terlontar mana dulu sama dulu mungkin tidak mana masih ada kebilang saya dalam menyikapi untuk merespon anak saya. Oke, baik, terima kasih Mama Puan. Nah, udah cocok, Mei. kasih dulu deh. Jadi kita sudah mendengarkan ya perwakilan dari anak-anak, dari orang tua juga. Dapat kita simpulkan dari adik-adik dan bapak ibu semuanya bahwa ternyata ruang aman bagi anak itu salah satunya yang mempengaruhi juga waktu luang, ya kan? Nah, berarti kedepannya usahakan kepada bapak ibu jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu yang ada ya. Karena kasih sayang kepada anak itu nggak bisa dibeli. Oke, nah kita kasih simpulkan yang terakhir. Nah, kesimpulannya, ruang aman adalah fondasi penting bagi anak-anak dan masa depan anak-anak kita. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, kita tidak hanya melindungi mereka, tapi juga membantu mereka berkembang menjadi individu yang tangguh dan penuh empati. Nah, sebelum saya akhiri, apakah Bapak Ibu atau adik-adik semua ada yang ingin menanyakan sesuatu? Tidak. Jika tidak ada, untuk terakhir kalinya, pemahaman apa sih yang Bapak Ibu dan adik-adik dapatkan di pertemuan kita yang hari ini? Adik-adik untuk terakhir kalinya, barangkali Bapak Ibu ada punya pemahaman kira-kira pemahaman apa sih yang Bapak Ibu atau adik-adik dapatkan? Oke, kepada Ibu Rahma. Pemahaman yang didapatkan yaitu pentingnya berikan waktu atau ruang nyaman untuk anak agar anak tidak mencari kenyamanan di luar rumah.
dan ruang aman adalah fondasi penting bagi masa depan anak-anak kita. Dengan menciptakan lingkungan yang aman di kampus, kita tidak hanya melindungi mereka, tapi juga membantu mereka mengembangkan menjadi individu yang tangguh dan lebih empati. Ya benar sekali Bu Rahma. Ruang aman bagi anak itu adalah tempat di mana anak-anak kita bisa merasa dihargai, dicintai dan banyak lainnya ya. Kita udah bahas ya tadi. Nah, karena ini waktunya udah mau habis ya, karena Bapak juga mau sholat Jumat akhirnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan adik-adik semua yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan